Assalamualaikum anak Umi semua. Lagi pada ngapain ini? Lagi siap-siap mau belajar ya nak? Ya, meskipun kita masih belajar daring, semoga anak-anak Umi semua tetap semangat ya nak. Karena semangat kalian juga semangat Ustadz Uminya. Dan Umi selalu berdoa semoga bumi kita lekas membaik dan semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya nak. Nah, ada seorang ahli kita mengatakan, yaitu Albert Einstein, jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Nah, kenapa Umi kasih motivasi seperti ini hari ini? Karena Umi lihat dari beberapa kalian ketika bertanya dengan Umi masih belum paham apa yang ditanyakan. Jadi itu tandanya kalian juga belum paham dengan materi yang sudah Umi sampaikan. Nah, oleh karena itu sebelum kita belajar lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Berdoa dimulai. Ya, semoga doa itu membuat kita menjadi lebih mudah dalam memahami pelajaran kita hari ini ya nak. Nah, karena anak-anak Umi belum pada paham nih, Umi mau mengajak kalian untuk membahas lebih dalam tentang soal-soal yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, nanti Umi akan berikan beberapa contoh soal dan kemudian Umi akan berikan beberapa soal untuk kalian kerjakan sama seperti soal yang sudah Umi berikan, agar Umi tahu kemampuan kalian sudah paham atau belum tentang materi operasi hitung bilangan bulat ini. Nah, karena sepertinya anak Umi sudah tidak sabar, yuk lipat tangannya kemudian dengarkan penjelasan Umi ya nak. Nah, langsung saja nak, kita masuk ke soal nomor 1. Minus 28 dikurang minus 43 sama dengan minus 28 ditambah. Nah, kenapa ditambah? Karena minus berjumpa minus, maka dia menjadi positif. Jadi minus 28 ditambah 43 sama dengan, nah ingat kembali ya nak, konsep penjumlahan ya. Angka terbesar menentukan hasil atau positif atau negatifnya. Karena yang lebih besar adalah 43 dan 43 bernilai positif, maka hasilnya pasti positif. Nah, untuk hasilnya kita sudah tahu positif ya nak. Kemudian kurangkan angka terbesar ke yang terkecil. Maka 43 dikurang 28, maka hasilnya adalah 15. Seperti itu nak. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. 42 dikurang minus 8 ditambah 25 sama dengan 42 ditambah. Nah, ini juga sama seperti tadi anak. Kenapa jadinya tambah? Karena ada minus berjumpa dengan minus, maka menjadi positif 8 ditambah 25. Nah, tinggal kita jumlahkan semuanya. 42 ditambah 8 ditambah lagi 25, maka hasilnya adalah 75. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Nilai dari minus 75 ditambah 36 dibagi minus 12 dikurang 4. Nah, untuk mengerjakan soal ini kalian harus terlebih dahulu mengetahui ya, ada konsep yang pertama, penjumlahan sama kuatnya dengan pengurangan, perkalian sama kuatnya dengan pembagian. Nah, jadi kalau di sini nak ada operasi penjumlahan, pembagian dan pengurangan, maka kalian harus kerjakan terlebih dahulu operasi pembagian karena penjumlahan dan pengurangannya sama kuat. Tetapi penjumlahan dan pengurangan masih kalah kuatnya dengan pembagian.
Maka yang terlebih dahulu kita utamakan adalah pembagiannya ya nak. Baik, karena kita sepakat kita mengerjakan pembagian terlebih dahulu, maka minus 75 tetap ditambah, nah 36 dibagi minus 12, maka dia menghasilkan minus 3. Lihat ya nak, pembagiannya menghasilkan minus 3, kemudian dikurang dengan 4, maka hasilnya minus 75 dikurang 3. Kenapa dikurang 3 nak? Lihat, ada operasi penjumlahan bertemu dengan tanda minus, maka dia jika dikalikan hasilnya minus. Karena hasilnya minus, maka dia menjadi minus 3 dan dikurang dengan 4, maka hasil akhirnya adalah minus 82. Wah, sepertinya anak-anak Umi sudah semakin paham nih untuk mengerjakan operasi hitung bilangan bulatnya. Nah, kalau begitu Umi kasih soal dalam bentuk cerita ya nak, yaitu soal 4 dan 5. Baiklah, Umi akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu jika A adalah bilangan bulat genap dan B bilangan bulat ganjil, maka A dikurang B adalah bilangan ganjil. Pernyataan tersebut benar atau salah? Nah, untuk menjawabnya kita membuat permisalan ya nak. Nah, yang A adalah bilangan bulat genap. Jadi misalnya kita ambil angka 8, dan B bilangan bulat ganjil. Misalnya kita ambil 3. Maka A dikurang B itu sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, karena 5 merupakan bilangan ganjil, maka pernyataan tersebut benar bahwa A dikurang B menghasilkan bilangan ganjil. Nah, sekarang Umi mau tanya, kalau A-nya lebih kecil daripada B, apakah pernyataan tersebut tetap benar? Nah, kalau begitu Umi kasih permisalan selanjutnya. Misalkan A bilangan bulat genapnya kita ambil angka 4, dan B bilangan bulat ganjilnya kita ambil angka 7. Maka A dikurang B sama dengan 4 dikurang 7 sama dengan minus 3. Minus 3 merupakan bilangan ganjil bukan ya? Nah, ternyata minus 3 juga merupakan bilangan ganjil. Nah, jika kalian bertanya, Mi, tapi kan minus, apa juga merupakan bilangan ganjil? Nah, yang perlu kalian ketahui, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Maka bisa kita simpulkan bahwa minus 3 juga merupakan bilangan ganjil. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kelima. Jika C adalah bilangan bulat positif dan D adalah bilangan bulat negatif, maka C dikurang D adalah bilangan bulat negatif. Benar atau salah? Nah, di sini kita akan membuat permisalan sama seperti soal di nomor 4 ya nak. Nah, misalkan C yang merupakan bilangan positifnya kita ambil angka 7, dan yang D yang merupakan bilangan negatifnya kita ambil minus 5. Maka C dikurang D sama dengan 7 dikurang minus 5 sama dengan 7 ditambah. Kenapa ditambah? Karena ada minus berjumpa dengan minus, maka dia menjadi positif. Hasilnya 7 ditambah 5 sama dengan 12. Karena hasilnya 12 dan 12 bukan merupakan bilangan bulat negatif, maka pernyataan tersebut salah. Nah, sekarang coba kalian yang mengerjakan soal nomor 1 sampai 5 berikut ini ya nak. Yang perlu Umi kasih tahu, soal nomor 1 itu cluenya kalian harus lihat ada tanda negatif berjumpa dengan tanda negatif, maka menjadi apa? Clue yang untuk nomor 2 ada tanda positif berjumpa dengan tanda negatif, maka dia menjadi apa? Untuk clue yang nomor 3,
di situ ada operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalian harus tahu mana yang lebih kuat antara penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Jika sama kuat, maka tidak perlu dikerjakan yang paling belakang, tapi dikerjakan yang di depan terlebih dahulu sesuai urutan. Tapi jika ada yang lebih lemah daripada yang lebih kuat, maka kalian kerjakan yang lebih kuat terlebih dahulu. Nah, untuk di soal nomor 4, cluenya kalian disuruh mengerjakan sama seperti soal nomor 4 yang tadi sudah Umi jelaskan. Ya, kalian hanya disuruh menentukan pernyataan tersebut benar atau salah. Jika benar, maka buat contoh yang merupakan dia benar. Jika salah, maka buat juga contohnya seperti apa yang dikatakan salah. Nah, untuk soal nomor 5 ini merupakan soal pilihan berganda ya nak. Jadi kalian cukup pilih jawabannya A, B, C atau D. Nah, setelah kalian pilih jawabannya A, B, C atau D, maka berikan contoh dalam bentuk bilangannya atau angkanya. Jadi dibuat dalam bentuk permisalan ya nak, sama seperti soal-soal sebelumnya. Seperti itu. Semoga berhasil anak Umi semua. Baiklah anak Umi semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian lebih mengerti lagi setelah melihat penjelasan dari Umi hari ini ya nak. Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.